Di awal film, kita diperlihatkan sebuah aksi penculikan terhadap seorang anak perempuan yang hendak dijual untuk dijadikan PS Koi, di mana saat itu juga muncul seorang pria bernama Yuksu yang langsung menolong gadis tersebut. Dan dengan ini pertarungan antara mereka pun tak dapat terhindarkan lagi. You're free now. Go. Ya, ternyata kejadian tersebut semata-mata hanyalah mimpi di siang bolongnya Yuksu yang tengah ketiduran saat tengah belajar. Dan ternyata Yuksu ini punya seni keterampilan menggambar yang cukup bagus. Dia juga tertarik dengan kungfu dan selalu terobsesi karena dia sejatinya sama sekali tak bisa dengan yang namanya kungfu. Dan setelah mendapat hukuman, lantas Yuksu bermaksud ingin pulang bersama temannya yang bernama Billy. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan senior yang membuli mereka. Dan karena tak sanggup melawan, mereka hanya jadi bulan-bulanan yang tapi beruntungnya mereka masih sanggup kabur. Hey, Dad, I'm home from school now. Uncle. Hey. Mari saya perkenalkan, dia ini adalah ayahnya Yuksu, namanya itu Paman Chai. Setelah kematian sang ibunda, mereka hanya tinggal berdua dengan sang ayah yang bekerja sebagai tukang cukur. Dan saat mengetahui anaknya baru saja berkelahi, Paman Chai sempat dibuat kesal, namun Billy berusaha menenangkan. Di mana setelah itu, Paman Chai dihampiri seorang yang memberikan pekerjaan tambahan, yang jelas saja Paman Chai pun menerimanya. Dan saat itu Yuksu langsung ikut membantu. Lantas di saat yang bersamaan, Shin pun dipindahkan ke seorang inspektur kepolisian bernama Inspektur Wu, dan dia ini memiliki cukup banyak pembantu muda yang salah satu di antaranya bernama Cecilia. Dan ketika Cecilia hendak membuang air yang saat itu tak sengaja malah mengenai Yuksu yang sedang membantu ayahnya, di situ Yuksu langsung terpukau dengan kecantikannya, dan tanpa pikir panjang Yuksu pun langsung mengikutinya karena Yuksu penasaran siapa sih Cecilia sebenarnya. Nah, saat Cecilia kembali ke ruangan bosnya tersebut, di situ sudah ada dua orang ayah dan anak. Ayahnya bernama Tuan Wong dan anaknya bernama Tiger, yang maksud dari kedatangan mereka berdua ini, mereka hendak membeli wanita muda dari Inspektur Wu, dan Inspektur Wu ini ternyata memang sudah berbisnis sejak lama, dan orang yang biasa membeli pun sudah banyak, yang hal itu dibuktikan dengan munculnya orang India yang bermaksud ingin membeli juga. Dan di sini terjadi keributan antara orang India dengan Tuan Wong perkara orang India tak terima kebagian wanitanya hanya sedikit. Yang di sini Tiger langsung maju untuk melawan mereka semua. Dan Tiger ini ternyata jago kungfu dan dia punya jurus mematikan yang diberi nama dengan jurus Scorpion. Yuksu yang sudah mendengar percakapan mereka sedari tadi ternyata mendengar bahwa Tuan Wong hendak membeli Cecilia, dan saat itu juga Yuksu pun membawa Cecilia kabur, yang tapi sialnya Yuksu harus tertangkap meskipun Cecilia berhasil dikaburkan. Dan tak lama setelah Yuksu tertangkap tersebut, muncul sang ayah yang kebetulan di situ juga ada guru Yuksu yang hendak lewat, yang oleh karena kedoknya tak ingin diketahui, Inspektur Wu mengode asistennya sehingga saat itu juga si asisten langsung menghukum ayahnya Yuksu. Dan saat itu juga anak buah Inspektur Wu akan membawa mereka setelah gurunya Yuksu pergi dari sana. Father, I'll carry you. Dalam pelarian tersebut, Yuksu tak sengaja mendapati ada sekelompok orang bertubuh gempal, dan saat itu juga Yuksu pun langsung meminta bantuan ke mereka, hingga terjadilah keributan yang memaksa si ketua dari kelompok bertubuh gempal ini, kita panggil saja dia The Rock ya, bertindak dengan mengangkat mobil mereka sendirian. Yang tak lama muncul Tiger yang memaksa terjadi pertarungan lagi di antara mereka. Dan di sela-sela pertarungan itu berlangsung, muncul Inspektur Wu yang akhirnya mendamaikan mereka. Dan
Dan karena di sini The Rock tak mengizinkan mereka masuk, endingnya Inspektur Wu yang memilih mengalah untuk kemudian mereka pergi meninggalkan tempat ini saat itu juga. Hey! What are you doing here? Here, let me follow you. I can be your maid. Setelah sampai kembali di rumah, mereka lagi-lagi harus dibuat panik karena Inspektur tiba-tiba datang yang mereka pun saat itu langsung dibawa pergi oleh tetangga mereka untuk diamankan dari kejaran Inspektur Wu berlokasi di sebuah restoran milik teman tetangganya tersebut. Mereka akan tinggal di sini sampai kondisi benar-benar aman dan restoran ini sendiri dimiliki oleh seorang pria bernama Master Yat dan di sini nantinya Yuksu sama Cecilia akan membantu Master Yat berjualan, hitung-hitung balas budi atas bantuan yang sudah diberikan Master Yat. Di mana karena terkesan dengan kekuatan yang dimiliki The Rock semalam, Yuksu pun kembali mendatanginya lalu mendaftarkan diri untuk ikut dalam komunitas binaragawan milik si The Rock tersebut. Yang di sini Yuksu pun bersedia jadi OB karena tak sanggup membayar latihannya dan beruntungnya The Rock mau menerima itu, lantas Yuksu pun langsung bekerja saat itu juga. Dan di sini Yuksu yang masih berberes tiba-tiba dipanggil untuk dijadikan bahan materi perbandingan tubuh yang kuat dan tubuh yang berlemak. Yang di sini The Rock juga memperlihatkan kekuatan mereka di hadapan murid-murid yang lain yang meskipun dijadikan contoh buruk dan harus merasakan rasa sakit, Yuksu malahan semakin termotivasi dan ia akan menerapkan pola makan yang sehat sama seperti mereka supaya bisa mendapatkan tubuh yang kuat. The Chinese. They only eat rice every day. And that expands the belly. If you want a better body, you gotta eat more meat. Also, overcooked vegetables. That is the Chinese way. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Seharian berada di tempat gymnya si The Rock membuat Yuksu mendapat teguran dari Master Yat dan ayahnya karena Yuksu meninggalkan tanggung jawab membantu di restoran ini, yang alhasil Yuksu harus mendapat hukuman yaitu mengiling beras dalam jumlah yang cukup banyak. Melihat Yuksu kesal atas hukumannya tersebut, Cecilia pun berusaha menenangkan dan setelah tenang, di sini Yuksu pun menanyakan alasan kenapa Cecilia bisa sampai dijual, yang ternyata alasannya orang tua Cecilia ini punya hutang ke Inspektur Wu dan kala itu orang tuanya tak sanggup membayar, makanya Inspektur Wu mengambil paksa dirinya dari orang tuanya yang sebenarnya sih cuman buat dijadikan pembantu, dan Cecilia nggak tahu kalau bakalan dijual untuk dijadikan PS Koi. Di mana setelah mendengar kisahnya Cecilia yang cukup memilukan itu, mereka berdua memutuskan bekerja sama menggiling berasnya dan dari sini hubungan mereka pun semakin dekat, yang entah karena jatuh cinta atau bagaimana, Yuksu semakin bersemangat dalam melakukan setiap pekerjaannya. Bahkan ia rela tidak tidur untuk melanjutkan mengangkut air di keesokan harinya. Dan karena melihat Yuksu sangat bersemangat seperti itu, Master Yat pun mengajarinya memasak dan mula-mula ia diharuskan membersihkan wajan dengan kondisi panas terlebih dahulu, yang tanpa Sayuk sadari ternyata ini adalah metode dasar dalam mempelajari sebuah jurus kungfu. Karena usut punya usut ternyata Master Yat ini dulunya adalah master kungfu terkenal dan ia memutuskan pensiun karena sebab yang masih belum diketahui. Dan berkat kerja keras dan latihan, serta menjaga pola makan sesuai aturan dari The Rock, Yuksu kini juga memiliki tubuh yang cukup kuat. Bahkan yang waktu itu membuatnya terpental pun kini bisa ia pentalkan balik. Dan dengan melakukan rutinitas tersebut setiap hari, Yuksu berhasil memiliki tinjuan yang lebih kuat lagi, yang itu cukup membuatnya diangkat jadi siswa resmi di gym The Rock ini. Dan di sela-sela aktivitas Yuksu yang masih senang-senangnya itu, di sisi lain Tiger dan kawan-kawan sudah sampai di restoran untuk menculik Cecilia, dan meskipun di sini Cecilia dan Paman Chai berhasil sembunyi dari kejaran mereka, Tiger dan kawan-kawan tetap menghancurkan restorannya Master Yat, yang alasannya karena makanan di restoran tersebut tidak sesuai dengan lidah mereka. Yang di sini terjadi juga momen tidak mengenakan ketika Master Yat datang, di mana Master Yat dipermalukan di hadapan orang banyak, tetapi Master Yat memilih untuk tidak melawan. Dolly, clean up everything.
Begitu Yuksu kembali pulang, Yuksu langsung dibuat terkejut karena semua berantakan, dan saat itu ayahnya pun langsung memukulinya, yang tapi langsung dipisah Master Yat, dan setelahnya Paman Chai pun meminta maaf ke Master Yat, lalu curhat tentang ketidaksukaannya terhadap Yuksu yang selalu ingin menjadi pahlawan serta memiliki hobi yang sama dengan dirinya, yaitu melukis, yang menurut Paman Chai, hobi melukis tidak akan jadi apa-apa karena buktinya dia pun tak bisa membuat istrinya selamat hanya karena waktu itu saat akan melahirkan Suyuk tidak punya uang dan hasil lukisannya pun tidak laku dijual. Dan di kondisi sedih karena mendengar ucapan ayahnya itu, Master Yat datang menghampiri, dan di sini Master Yat yang tahu Yuksu belajar di gym langsung dites saat itu juga. Dan meskipun memiliki tenaga berkapasitas lebih dari Master Yat, Yuksu tetap tidak ada apa-apanya karena sejatinya kungfu tidak hanya berdasarkan kekuatan otot saja, melainkan ada teknik kontrol tersendiri yang tidak akan bisa didapatkan di tempat latihan sidrock tersebut. Dari sini, Yuksu pun akhirnya sadar bahwa selama ini Master Yat mengajarinya kungfu, dan mulai dari situ Yuksu pun terus-menerus diajarkan kungfu sambil memasak hingga ia diberikan sebuah jurus tendangan tanpa bayangan. Tapi karena ingatannya kurang begitu bagus, Yuksu menggambarnya lalu mempraktekannya berulang-ulang, dan karena mempraktekannya itu salah, Master Yat pun yang harus turun tangan untuk melatihnya, dan beginilah hasilnya. Left. Right. Left. Oh, Master, please don't beat me. Okay. That means low to the ground. Are you being an eel? Yuksu, are those eels ready? Yes, nearly. Suatu ketika, saat mereka tengah asyik makan dan minum bersama, Billy tiba-tiba datang mengabarkan saudaranya diculik Tuan Wong untuk dijadikan PS Koi, dan saat itu juga Billy dan Yuksu pergi untuk menyelamatkannya, dan Yuksu juga meminta bantuan ke Sidrock. Lantas mereka datang sebagai konsumen alias menyamar, yang sayangnya langsung terbongkar akibat saudaranya Yuksu malah teriak-teriak duluan, dan dengan ini pertarungan pun tak dapat terhindarkan lagi. Melihat The Rock kalah dalam pertarungan, Yuksu pun berusaha menolong dengan mengeluarkan sedikit jurusnya, dan saat akan kabur, Sicilia ternyata berhasil ditangkap, dan Sicilia meminta Yuksu agar segera kembali karena restoran sudah dibakar oleh mereka. Dan setelah berhasil membawa The Rock keluar, lalu kembali dengan kondisi ayahnya yang beruntung masih diselamatkan Master Yat. Sebelum pergi menyelamatkan Sicilia, Master Yat akhirnya memberitahu siapa dirinya yang sebenarnya, yang ternyata Master Yat ini dulunya adalah seorang pembunuh bayaran, dan alasan kenapa dia nggak pernah mau melawan siapapun itu murni karena tak ingin membunuh, karena sejatinya dia sudah bertobat. Namun dengan melihat kondisi tokonya dibakar seperti ini, ditambah Sicilia juga diculik, pada akhirnya membuat Master Yat harus bertindak juga, dan mereka berdua saat itu langsung bergerak. Lantas setelah sampai, mereka berdua pun langsung mengobrak-abrik markas mereka untuk kemudian langsung mencari di mana Sicilia berada, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Dengan keyakinan penuh ingin menyelamatkan Sicilia, Yuksu berjuang naik dan akhirnya sampai. Lalu setelah berhasil menyelamatkan Sicilia, di situ muncul Tiger yang langsung menyerang, yang kemudian tak lama muncul juga Master Yat yang coba untuk meladeninya, dan
Ya, tembakan yang dilayangkan Tuan Wong tersebut membuat Master Yat kini tertatih-tatih, dan saat itu juga Yuksu pun langsung menggulingkan si John yang jelas saja membuat Tiger emosi lantas langsung menyerang dirinya. Tapi lewat bantuan arahan dan lewat membaca kelemahan dari gambar serta menggunakan jurus belut yang waktu itu Yuksu pelajari sendiri, pada akhirnya Yuksu pun sukses juga mengalahkannya. Yuksu! Yuksu, what are you doing? Ill tactic! Di scene akhir, tidak ada penjelasan kemana perginya Inspektur Wu, yang ada teman-teman sekolahnya Yuksu termotivasi dengan kisah komik perjalanan hidupnya tersebut, dan setelah itu, film pun ditutup dengan kembalinya Yuksu ke sekolah. Dan kini ia dianggap pahlawan karena telah menghentikan tindakan kejahatan tersebut. Lantas setelah itu film pun tamat.